Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadesa Purnami dengan NIM 231510140. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan makalah yang sudah saya kerjakan pada mata kuliah Desain Analisis Algoritma, di mana di sini saya mengambil judul Analisis Perbandingan Kompleksitas Waktu, Algoritma BVS dan DVS, dalam penelusuran jalur wisata di Kebun Raya Bali berbasis representasi graf. Urgensi navigasi digital di Kebun Raya Bali ini adalah di mana pertama, penelusuran graf itu adalah teknik penting dalam ilmu komputer untuk navigasi dan juga pencarian rute. Nah, terdapat dua algoritma utama yang sering digunakan dalam navigasi dan juga pencarian rute, yaitu ada Breadth First Search atau BVS dan juga Depth First Search atau DVS, yang berfungsi untuk menemukan jalur antar dua simpul dalam graf. Kebun Raya Bali sendiri itu sebagai salah satu wisata alam terbesar dan juga memiliki area luas dengan banyak spot yang terhubung. Seperti pada gambar, sistem navigasi digital ini diperlukan untuk menampilkan jalur optimal antar spot, di mana peneliti ini memodelkan sistem navigasi menggunakan graf tak berarah juga tak berbobot. Rumusan masalah dan juga tujuan penelitiannya. Yang pertama itu adalah rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana perbandingan kompleksitas waktu antara algoritma BVS dan juga DVS. Lalu yang kedua, algoritma manakah yang lebih efisien berdasarkan waktu eksekusi dan juga jumlah simpul yang dikunjungi. Lalu untuk tujuan penelitiannya sendiri ada empat dari dua rumusan masalah yang sudah dipecah. Yang pertama itu membangun representasi graf berdasarkan peta spot wisata di Kebun Raya Bali. Yang kedua itu mengimplementasikan algoritma BVS dan DVS untuk pencarian jalur antar spot wisata. Lalu pengukuran dan membandingkan kinerja kedua algoritma berdasarkan waktu eksekusi dan juga simpul yang dikunjungi. Dan yang terakhir itu memberikan analisis efisien dan efektif algoritma BVS dan DVS dalam konteks navigasi wisata. Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama itu hanya 12 simpul utama, di mana 12 simpul ini adalah 12 spot-spot wisata yang ada di Kebun Raya Bali. Lalu yang kedua itu menggunakan graf tak berbobot dan tak berarah. Lalu yang ketiga itu menggunakan implementasi bahasa Python di Visual Code. Lalu yang ketiga itu tidak melibatkan algoritma lain selain BVS DPS. Nah, fokusnya itu adalah untuk menganalisis waktu eksekusi dan juga jumlah simpul yang dikunjungi. Lalu selanjutnya ada pendekatan pemecahan masalah, di mana permasalahan ini diselesaikan dengan simulasi graf menggunakan bahasa Python, di mana spot wisata ini dimodelkan sebagai simpul dan jalur sebagai sisi dalam graf tak berarah. Nah, implementasi BVS DPS ini mencari jalur dari titik awal hingga titik tujuan yang dimasukkan oleh pengguna, dan pengukuran waktu itu menggunakan modul time untuk mengevaluasi efisien. Lalu yang selanjutnya ada landasan teori, ada graf, BVS, dan DVS. Yang pertama ada graf, itu struktur data yang merepresentasikan hubungan antar objek terdiri dari simpul atau vertex, atau bisa disebut dengan node, dan juga sisi atau edge. Di mana dalam studi ini, graf itu dimodelkan sebagai spot wisata dan juga jalur penghubung di Kebun Raya Bali sebagai graf tak berarah dan tak berbobot. Lalu yang kedua itu adalah Bird First Search atau BVS, di mana algoritma penelusuran graf yang menjelajahi simpul secara bertingkat dari simpul awal dan mengunjungi semua tetangga pada satu level sebelum berpindah ke level berikutnya. Ini itu menggunakan antrian QQ dan efektif untuk jalur terpendek. Lalu yang selanjutnya adalah Depth First Search atau DVS, di mana algoritma penelusuran graf yang menjelajahi satu cabang sedalam mungkin sebelum kembali. Ini dapat diimplementasikan dengan rekursif atau stack dan lebih efisiensi memori namun tidak selalu menemukan jalur terpendek. Nah, di sini terlihat ada kompleksitas waktu dan ruang antara BVS dan DVS itu sama. Untuk kompleksitas waktunya adalah O dalam kurung V plus E, di mana V itu adalah jumlah simpulnya dan E itu adalah jumlah sisinya. Lalu ada kompleksitas ruang juga sama, O dalam kurung V. Nah, selanjutnya ada metode yang digunakan, di mana yang pertama pada metode eksperimen. Nah, penelitian ini tuh menggunakan metode eksperimen dengan mengimplementasikan algoritma BVS dan DVS pada graf sport wisata Boraya Bali. Nah, pengujian ini dilakukan dengan berbagai kombinasi titik awal dan juga titik tujuan untuk mengumpulkan data-data rute, waktu eksekusi, dan juga jumlah simpul yang dikunjungi. Lalu yang kedua ada tahapan eksperimen, di mana tahapan eksperimen ini ada tiga. Yang pertama, implementasi algoritma BVS-DVS menggunakan bahasa Python.
Lalu yang kedua adalah pengujian 132 kombinasi titik awal dan titik akhir. Lalu yang ketiga ada pengukuran dan analisis hasil berdasarkan rute, waktu eksekusi, dan juga simpul yang dikunjungi atau dilewati. Nah, yang ketiga ini adalah representasi graf, di mana spot wisata itu dimodelkan sebagai simpul dan juga jalur sebagai sisi dalam agensi list Python. Nah, nanti kita akan bahas postcode dari BVS DVS itu diimplementasikan untuk menerima input awal dan juga tujuan, lalu mengembalikan jalur, waktu eksekusi, dan juga simpul yang dikunjungi. Nah, ini adalah visualisasi jalur yang disertakan atau representasi grafnya. Bisa dilihat di mana di sini terlihat dari A sampai L, node-nya beserta dengan nama-nama dari spot-spot wisatanya. Misalnya A itu adalah kantor informasi kebun raya, lalu K itu Beguine Collection. Nah, selanjutnya, rancangan implementasi algoritma. Nah, implementasi itu dilakukan dengan bahasa Python. Nah, kedua algoritma BVS DPS ini dibuat untuk menerima input titik awal dan tujuan, lalu mengembalikan jalur, waktu eksekusi, dan simpul yang dikunjungi. Nah, sebelum diimplementasikan dalam kode Python, itu disajikan peskut dari masing-masing algoritma. Di mana pada gambar pertama ini adalah Piscode algoritma Bird first search atau BVS, di mana Piscode ini menunjukkan logika dasar dari algoritma BVS, di mana penelusuran itu dilakukan secara melebar menggunakan struktur data QQ. Yang ini, nah algoritma ini akan memprioritaskan simpul tetangga yang berada di level yang sama sebelum melanjutkan ke level berikutnya dengan Q. Lalu untuk gambar yang kedua, ini adalah Pescode algoritma Depth First Search atau DVS. Di mana Pescode ini menjelaskan alur kerja DVS yang menyelusuri graf secara mendalam terlebih dahulu sebelum kembali atau backtrack. Nah, DVS ini memanfaatkan stack baik implisit maupun rekursif dalam proses penelusurannya. Nah, di sini terlihat dia menggunakan stack untuk BVS menggunakan QQ. Nah, selanjutnya ada pengujian dan juga pengukuran, di mana eksperimen ini dilakukan dengan menjalankan BVS dan DVS pada graf yang telah dibangun dengan berbagai kombinasi titik awal dan juga titik akhir atau titik tujuan. Nah, hasil yang dicatat itu seperti yang dikatakan tadi, itu meliputi rute yang ditemukan, waktu eksekusi dalam milisecond, lalu yang ketiga itu jumlah simpul yang dikunjungi. Nah, untuk analisis hasilnya sendiri itu, hasil eksperimen itu akan dibandingkan untuk menilai, yang pertama, efisiensi waktu masing-masing algoritma, yang kedua, pola penelusuran dan efektivitas jalur, dan yang ketiga, kelebihan dan juga kekurangan BVS serta DVS dalam konteks navigasi wisata. Nah, selanjutnya ada implementasi algoritma, di mana dari Pesco tadi ini diimplementasikan lagi pada bahasa Python di Visual Code. Nah, di sini yang gambar yang pertama ini adalah struktur graph agency list direpresentasikan di Python dengan dict. Nah, ini dipasangkan sesuai dengan tetangga dari node tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi DVS. Ini adalah representasi atau implementasi dari Pescode yang tadi, di mana BVS itu menggunakan QQ. Lalu yang selanjutnya ada fungsi DVS, mengimplementasikan pescode yang tadi, di mana menggunakan stack untuk fungsi DVS. Nah, lalu gambar keempat ini adalah fungsi untuk visualisasi jalur, di mana ini adalah fungsi untuk tampilan rute. Lalu selanjutnya ada desain dan analisis eksperimen, algoritma BVS dan DVS. Nah, eksperimen itu dilakukan untuk membandingkan performa algoritma BVS dan DVS pada graf sport wisata kebun raya Bali. Nah, uji coba ini dilakukan terhadap 132 pasang titik awal dan juga tujuan. Nah, parameter yang dievaluasi itu seperti yang dikatakan, itu ada tiga, rute yang ditemukan, jumlah simpul yang dilewati, dan juga waktu eksekusi atau milisecond, dalam milisecond. Nah, eksperimen tadi itu menggunakan Python 3.1, 3, mohon maaf, 3.10 di VS Windows 11. Ini adalah tabel dari hasil eksperimen yang sudah dipilih dari 132 ini ada 14 data yang saya pilih, di mana ini adalah data-data terpilih dari 132 untuk perbandingan nantinya. Nah, di sini juga ada grafik perbandingan waktu algoritma BVS DPS. Di sini bisa dilihat, misal kita ingin melihat grafik untuk dari ini adalah titik awal dan juga titik akhirnya, lalu di sini adalah waktunya. Untuk yang ini adalah untuk waktu DVS dan yang ini adalah waktu DVS. Nah, kita lihat
Misalnya dari titik awal A ke titik tujuan B. Di mana di sini waktu DVS-nya, mohon maaf, waktu BVS-nya itu 0,0885, lalu dibulatkan menjadi 0,089. Untuk waktu DVS-nya itu 0,0234, lalu dibulatkan menjadi 0,023. Sama dengan yang lain, seperti itu juga dibulatkan. Nah, ini adalah hasil grafik dari perbandingan waktu dan juga ini tabel antara waktu BVS, jumlah simpul dan juga rute sesuai dengan apa yang kita evaluasi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama, kita akan menganalisis jalur. Poin pertama, algoritma di BVS itu cenderung menghasilkan jalur yang lebih pendek dan langsung karena menelusuri graf secara melebar dari simpul awal ke seluruh tetangga satu level. Nah, sebaliknya BVS itu menelusuri graf secara mendalam sehingga dapat menghasilkan rute yang lebih panjang tergantung pada urutan tetangga dalam graf. Contohnya, dari A ke B pada tabel tadi ya, sini A ke B itu rute BVS-nya hanya 3 simpul, sedangkan rute DVS-nya itu ada 10 simpul. Itu perbedaannya. Lalu misalnya dari A ke F. Dari A ke F itu jumlah simpulnya itu sama-sama 5, rutenya yang dilewati juga sama-sama 5, tapi fokus pada waktu, di mana waktu DVS itu lebih cepat, yaitu 0,0162, sedangkan waktu untuk BVS itu 0,0498. Ini adalah perbedaannya. Lalu selanjutnya pada waktu eksekusi ada 2 poin di mana DVS itu cenderung lebih cepat pada kasus simpul tujuannya itu berada dalam jalur lurus dan dalam karena tidak mengecek banyak simpul di level atas. Sedangkan BPS itu memiliki eksekusi yang lebih stabil dan sistematis karena mengevaluasi simpul berdasarkan level, tetapi memakan lebih banyak waktu dan juga memori pada graf yang besar. Nah, selanjutnya ada kompleksitas, efisiensi praktis, serta kelebihan dan kekurangan BVS dan DPS. Nah, kedua algoritma ini memiliki kompleksitas waktu yang sama seperti yang saya katakan tadi, yaitu O dalam kurung V tambah E. Dengan V adalah jumlah simpul dan E adalah jumlah sisi. Namun dalam praktiknya, efisiensi ini dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama, itu urutan tetangga pada graf. Yang kedua, letak simpul tujuan, dekat atau jauh dari simpul awal. Lalu yang ketiga, struktur data untuk visit, di mana misalnya menggunakan set agar pencarian itu lebih cepat. Nah, ini adalah tabel kekurangan dan juga kelebihan dari BVS DPS. Di mana untuk BVS ini kelebihannya itu memiliki keunggulan dalam menemukan jalur terpendek dan memberikan hasil yang lebih stabil. Tapi dia itu cenderung lebih lambat dan menggunakan memori yang lebih besar. Sedangkan DVS untuk kelebihannya itu lebih cepat dan hemat memori. Tapi untuk kekurangannya sendiri adalah tidak selalu menghasilkan jalur terpendek dan dapat menghasilkan jalur memutar. Mohon maaf, di sini ada salah ketik. Lalu kita akan masuk kepada kesimpulan dan saran dari apa yang sudah saya lakukan pada penelitian makalah ini. Di mana kesimpulannya itu adalah BVS itu konsisten menemukan jalur terpendek, unggul dalam efektivitas waktu rute. BVS itu lebih cepat dalam kasus tertentu, terutama jika tujuan itu berada di jalur pencarian awal, namun tidak menjamin rute terpendek. Tapi pada kasus kali ini, BVS itu direkomendasikan untuk navigasi wisata yang mengutamakan keakuratan rute dan juga stabilitas hasil. Nah, untuk sarannya sendiri, itu mungkin penelitian itu dapat diperluas dengan membandingkan algoritma lain, misalnya Distract, dan menguji pada graf yang lebih besar, dan juga mengembangkan sistem navigasi menjadi aplikasi interaktif berbasis peta digital, dan yang terakhir adalah menyempurnakan representasi graf dengan bobot jarak dan juga waktu tempuh yang aktual. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan makalah yang saya bawakan terkait dengan algoritma BVS dan DPS. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Untuk itu, saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.